Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelengkungan dan komponen percepatan untuk bagian yang kedua, yaitu mengenai komponen percepatan. Yang pertama, vektor normal satuan. Untuk gerakan sepanjang kurva dengan vektor posisi RT, vektor singgung satuannya adalah TT sama dengan R aksen T dibahagi dengan norm R aksen T, di mana R aksen T ini merupakan kecepatan atau VT. Karena TT dot T aksen T sama dengan 0 yang menginformasikan bahwa TT dan T aksen T tegak lurus untuk semua T, sehingga umumnya T aksen bukan vektor satuan. Maka dapat didefinisikan vektor normal satuan utama berupa NT sama dengan T aksen T dibahagi dengan norm T aksen T, atau juga bisa ditulis dengan 1 per norm T aksen T dikali dengan T aksen T. Selanjutnya yaitu bentuk vektor untuk komponen percepatan. Yang akan saya bahas pertama yaitu komponen percepatan tangensial. Kita dapat menuliskan rumus untuk komponen percepatan dalam bentuk vektor posisi R. Kita mulai dengan A sama dengan ATT ditambah ANN. Kemudian lakukan dot product kedua ruas terhadap T untuk mendapatkan T dot A sama dengan T dot ATT ditambah ANN sama dengan ATT dot T ditambah ANT dot N sama dengan AT1 ditambah AN0 sama dengan AT. Sehingga untuk komponen percepatan tangensial, setelah perhitungan sebelumnya kita telah menggunakan fakta bahwa T adalah vektor satuan dan bahwa T dan N adalah ortogonal, sehingga formula untuk komponen percepatan tangensial adalah AT sama dengan T dot A sama dengan R aksen per norm R aksen dikali dengan R double aksen. Untuk perkaliannya adalah dot product, sehingga kita peroleh R aksen dot R double aksen per norm R aksen, atau juga bisa ditulis dengan 1 per norm R aksen dikali dengan R aksen dot R double aksen. Selanjutnya adalah komponen percepatan normal. Untuk komponen percepatan normal, kita dapat mencarinya dengan rumus yang serupa dengan komponen percepatan tangensial, yaitu dengan menggunakan perkalian dua ruas terhadap T, tetapi bedanya yaitu kita menggunakan cross product dengan perincian sebagai berikut. Untuk T cross A sama dengan ATT cross T ditambah ANT cross N sama dengan AT0 ditambah AN dikali T cross N sama dengan AN dikali T cross N. Dengan mengambil magnitude dari kedua ruas, sehingga kita mendapat norm T cross A sama dengan mutlak AN dikali norm T cross N sama dengan AN dikali norm T dikali norm N sin pi per 2 sama dengan AN dikali dengan 1 dikali 1 dan dikali 1 sama dengan AN. Sehingga untuk komponen percepatan normal, kita dapat memperhatikan bahwa AN sama dengan ds dt kuadrat dengan kappa lebih dari 0, sehingga tanda nilai mutlak tidak diperlukan untuk AN. Jadi kita peroleh formula atau rumus komponen percepatan normal AN sama dengan norm T cross A sama dengan norm R aksen per norm R aksen cross R double aksen sama dengan norm R aksen cross R double aksen dibahagi dengan norm R aksen, atau juga bisa ditulis dengan 1 per norm R aksen dikali dengan norm R aksen cross R double aksen.
Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kelengkungan dalam komponen percepatan. Dengan perhitungan-perhitungan komponen percepatan sebelumnya, kita sekarang dapat mencari rumus untuk kelengkungan kappa, yaitu kappa sama dengan AN per ds dt kuadrat, sama dengan untuk rumus AN, R aksen cross R double aksen dalam norm dibahagi dengan norm R aksen dan dibahagi juga dengan R aksen dalam norm atau laju dipangkatkan 2. Sehingga kita peroleh rumus untuk kappa yaitu sama dengan norm R aksen cross R double aksen dibahagi dengan norm R aksen dipangkatkan 3. Untuk vektor binormal, kita ketahui bahwa C dan vektor singgung satuan T di P, kita bisa lihat dalam gambar di samping, tentu saja terdapat tak terhingga banyaknya vektor satuan yang tegak lurus terhadap T di P. Kita ambil salah satu dari mereka, yaitu N sama dengan T aksen per norm T aksen, dan kita sebut sebagai normal utama. Sehingga untuk vektor binormal sama dengan T cross N atau vektor singgung satuan cross vektor normal satuan disebut vektor binormal. Vektor ini adalah vektor satuan dan vektor ini tegak lurus terhadap T maupun N. Hal tersebut dikarenakan jika vektor singgung satuan T, normal utama N, dan binormal atau B mempunyai titik awal di P. Mereka berbentuk triple vektor satuan, sistem tangan kanan, saling tegak lurus yang dikenal sebagai trihedral di P, seperti pada gambar di samping. Trihedral atau yang seperti pada gambar di samping yang bergerak ini memainkan peranan kritis dalam materi yang disebut geometri diferensial. Bidang dari T dan N disebut bidang okulasi di P. Saya akan memberikan contoh mengenai materi ini, yaitu carilah vektor singgung satuan T, komponen percepatan tangensial AT, komponen percepatan normal AN, vektor normal satuan N, kelengkungan kappa, dan vektor binormal B dengan vektor posisi RT sama dengan setengah T kuadrat I ditambah TJ ditambah 1/3 T pangkat 3K untuk T sama dengan 2. Jawabannya, kita akan mencari terutama yaitu pertama R aksen T dan R double aksen T atau kecepatan dan percepatan. Untuk kecepatan yaitu sama dengan TI ditambah J ditambah T kuadrat K. Untuk percepatan yaitu I ditambah 2TK. Karena kita sudah mengetahui T sama dengan 2, kita peroleh untuk R aksen 2 sama dengan 2I ditambah J ditambah 4K. Dan untuk R double aksen 2 sama dengan I ditambah 4K. Dari sini kita sudah bisa memperoleh nilai vektor singgung satuan T, yaitu T2 sama dengan R aksen 2 per norm R aksen 2, sama dengan 2I ditambah J ditambah 4K dibahagi dengan akar 2 kuadrat, 1 kuadrat, dan 4 kuadrat atau 4, 1, dan 16. Kita jumlahkan sehingga kita dapatkan akar 21. Sehingga kita memperoleh vektor singgung satuan T2 sama dengan 2 per akar 21I ditambah 1 per akar 21J ditambah 4 per akar 21K. Selanjutnya kita akan mencari AT2 atau komponen percepatan tangensial untuk T sama dengan 2, yaitu sama dengan R aksen 2 dot R double aksen 2 dibahagi dengan norm R aksen 2 sama dengan 2I ditambah J ditambah 4K dot I ditambah 4K dibahagi dengan akar 21. Untuk dot produk kita bisa menggunakan perkalian dengan
komponen yang sama. Jadi komponen I dengan komponen I dijumlahkan dengan komponen J dengan komponen J dan dijumlahkan juga dengan komponen K dan dikali dengan komponen K. Sehingga kita peroleh skalar 18 untuk R aksen 2 dot R double aksen 2. Sehingga kita peroleh 18 per akar 21. Selanjutnya kita akan mencari komponen percepatan normal untuk T sama dengan 2. Sama dengan norm R aksen 2 cross R double aksen 2 dibagi dengan norm R aksen 2. Sama dengan norm dari 2I tambah J tambah 4K cross I tambah 4K per akar 21. Kita bisa faktorkan akar 21 sehingga kita peroleh 1 per akar 21 dan 2I ditambah J tambah 4K cross I tambah 4K. Kita bisa menghitungnya dengan metode matriks, determinan matriks, baik itu Sarus maupun metode adjoint. Bisa dapatkan 4I dikurang 4J dikurang K, sehingga norm dari 4I kurang 4J kurang K yaitu 33. Kita bahagi dengan akar 21 sama dengan akar 11 per 7. Untuk N2 atau vektor satuan normal dengan T sama dengan 2 yaitu sama dengan R double aksen 2 kurang AT 2 T2 dibahagi dengan AN2 sama dengan I tambah 4K untuk R double aksen 2 dikurang dengan 18 per akar 21 untuk AT2 dan dikali dengan 2 per akar 21 I ditambah 1 per akar 21 J ditambah 4 per akar 21 K untuk T2 dibahagi dengan AN2 yaitu akar 11 per 7 sama dengan akar 7 per 11 dikali dengan negatif 15 per 21 I dikurang 18 per 21 J ditambah 12 per 21 K. Ini akan sama dengan akar 7 per 11 dikali dengan negatif 5 per 7 I dikurang 6 per 7 J ditambah 4 per 7 K. Sehingga kita peroleh vektor normal satuan dengan T sama dengan 2 yaitu negatif 5 per akar 77 I dikurang 6 per akar 77 J ditambah 4 per akar 77 K. Selanjutnya kita akan mencari kelengkungan kappa dengan T sama dengan 2 yaitu sama dengan norm R aksen 2 cross R double aksen 2 per norm R aksen 2 dipangkatkan 3 sama dengan kita sudah mendapatkan norm R aksen 2 cross R double aksen 2 pada komponen percepatan normal sehingga kita tahu nilainya yaitu akar 33 dibahagi dengan akar 21 dipangkatkan 3 sama dengan akar dari 33 per 9261 sama dengan akar dari 11 per 3087 atau bisa kita sederhanakan yaitu akar 11 per 21 akar 7. Selanjutnya kita akan mencari untuk vektor binormal dengan T sama dengan 2 atau B2 sama dengan T2 cross N2 atau 2 per akar 21I ditambah 1 per akar 21J ditambah 4 per akar 21K cross negatif 5 per akar 77I kurang 6 per akar 77J ditambah 4 per akar 77K sama dengan kita gunakan metode determinan matriks sehingga kita bisa dapatkan 4 per akar 33I dikurang 4 per akar 33J dikurang 1 per akar 33K yang merupakan vektor binormal dengan T sama dengan 2 dan vektor posisi pada soal.